Ya, berikutnya kita membahas tentang pertidaksamaan linier. Ya, ya, yang pertama kali kita bicara tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Seperti ini. Yang pertama kali kita lihat dulu, kalau ingat ya, ini ada garis vertikal. Jadi kalau dia X sama dengan A, itu namanya persamaan linier. Jadi sama dengan ya, menggunakan sama dengan. Nah, pada pertidaksamaan linier dia nggak menggunakan sama dengan, tapi ada misalnya lebih besar seperti ini ya. Nah, kalau ada tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih kecil, dalam hal ini lebih besar ini, dia ada yang diarsir. Nah, kalau X besar sama dengan A, maka gambarnya nggak cukup garis saja, tapi harus ada yang diarsir, yaitu seperti ini. Ya, garisnya diarsir ke kanan. Nah, begitu juga kalau kita buat di sini ada garis X sama dengan A juga, tapi diminta yang lebih kecil. Berarti ada arsiran juga, yaitu kemana? Ke kiri, gitu ya. Dan kemudian coba kita lihat bagaimana kalau X sama dengan 0. Nah, sumbu Y maksudnya. Kalau lebih besar, maka yang diarsir ke kanan. Ya. Begitu juga kalau sumbu Y, kalau kita ganti ini lebih kecil, ya, maka diarsir ke kiri. Nah, selanjutnya yang satu variabel yaitu yang horizontalnya ya. Seperti ini. Nah, ini namanya Y sama dengan A. Ya, garis saja kalau pakai sama dengan, tapi kalau kita buat lebih besar ada arsiran. Ini arsirnya ke atas, ya. Y besar sama dengan A. Dan yang satu lagi adalah kalau Y sama dengan A juga seperti ini. Ini kita buat lebih kecil, maka arsirannya ke bawah, ya. Nah, begitu juga kalau kita gunakan ini Y sama dengan 0 alias sumbu X ini. Kalau lebih besar, ya, kita buat arsir ke atas, ya. Nah, begitu juga kalau seandainya Y sama dengan 0 ini alias sumbu X, kita pakai lebih kecil di sini, maka arsirannya ke bawah. Nah, biasanya dari yang dua ini yang dipakai adalah yang lebih besar dari 0, Y besar 0 ya. Nah, yaitu yang di atas. Oke. Nah, selanjutnya adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Ada X, ada Y. Jadi tadi X saja atau Y saja. Sekarang ada X, ada Y. Bisa lebih besar atau lebih kecil dari C gitu ya. Nah, terus ini nanti dia kalau sudah dua variabel begini, ini ada X, adalah garis miring gitu. Garisnya miring. Kalau tadi vertikal, horizontal, ini miring ya. Nah, kan kita akan mengarsir nih. Nah, cara mengarsirnya itu, metode yang kita gunakan di sini adalah melihat koefisien daripada Y dan tanda pertidaksamaan yang digunakan. Apakah sama atau sejenis? Maksud sejenis itu gini, ini positif ya dengan lebih besar atau negatif dengan lebih kecil. Nah, positif sejenis dengan lebih besar, negatif sejenis dengan lebih kecil. Maka kalau sejenis gini, maka yang diarsir adalah di atas garis. Kalau garisnya miring seperti ini, yang atas nih yang saya tunjukkan ini. Kalau miringnya seperti ini, maka yang atas yang ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Berarti kalau dia tidak sejenis, ya, berbeda jenis, maksudnya kalau ini positif, pertidaksamaannya lebih kecil, atau ya negatif koefisien Y-nya, pertidaksamaan lebih besar, kan nggak sejenis, berarti otomatis kalau nggak di atas ya di bawah ya, arsir di bawah garis. Garis seperti ini, bawah nih yang saya tunjukkan ini, garis seperti ini, bawah yang ini ya. Nah, begitu praktisnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ya, kita ingat kembali, lihat koefisien Y sama tanda pertidaksamaan. Jadi enggak, kalau selama ini kan kalau lebih besar ke atas, kalau lebih kecil ke bawah. Enggak ini saja yang dilihat, tetapi ikut koefisien Y-nya.
dua yang dipandang, paham ya? Gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk menunjukkannya, ya, seperti simbol ini, ya. Oke, coba kita lihat dulu contohnya. Gambarkanlah pertidaksamaan linear berikut, maksudnya arsir ini ya. Nah, pertama kali kita akan menentukan adalah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y gitu, menggambarkan begitu ya. Nah, dua buah titik. Jadi memotong sumbu X, Y-nya 0. Nah, Y-nya 0. 3 kali 0 gitu kan. 0, hilang dia. Berarti 2X-nya 6. Kalau 2X-nya 6, berapa X-nya? X-nya 3. Oke, 3 kita letakkan di sini. Nah, kita munculkan kembali. Kali ini sekarang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y, X-nya yang 0. X0 ini 2 kali 0, hilang dia ya. Hilang. 3Y-nya 6, berarti Y-nya 6 per 3 alias 2. Nah, sudah ada dua buah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, tarik saja garisnya. Nah, sekarang kita mau arsir. Bagaimana cara mengarsir? Lihat koefisien Y dan tanda pertidaksamaan yang digunakan, ya, dua ini. Sama, sejenis atau beda? Positif lebih besar. Positif dengan lebih besar itu sejenis ya. Positif lebih besar sejenis. Kalau sejenis kemana diarsir? Ke atas garis. Oke gitu ya. Begitu juga dengan yang B ini. X kurang 2Y kecil sama dengan 4. Nah, kita akan gambar dulu ya caranya, memotong sumbu X dulu ya. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ada dua titik, kita tarik jadi garis. Kalau memotong sumbu X, Y-nya bagaimana? Y-nya 0. 2 dikali 0, 0, hilang dia. Berarti X-nya berapa? X-nya 4. Gitu caranya. Nah, oke, kita munculkan. Sekarang giliran sekarang adalah X-nya yang 0 ya. 0, hilang. Nah, jadi min 2Y 4 ya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya min 2. Sudah ada dua titik yang dilalui, tarik saja jadi garis. Sekarang kita mau mengarsir ini. Ini yang kita lihat ada dua. Gunakan jari tengah dan jari telunjuk untuk menunjuk yang ini ya, tanda koefisien Y sama pertidaksamaannya ini. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini dia tunjuk. Negatif dengan lebih kecil sejenis ya. Berarti diarsir di atas. Ini atas ya, maka seperti ini. Bisa? Oke, itu dia. Nah, selanjutnya adalah kita lihat contoh yang kedua. Ini dia ya. Ini menarik. Ya, menariknya gimana? Pada saat menggambarkan kita butuh dua buah titik. Kalau kita gunakan Y-nya 0, ya kan? X-nya ikut 0, baru satu titik yang kita Y-nya 0, X-nya ikut 0. Baru satu titik yang kita dapatkan, yaitu titik 0,0. Ini dia nih yang saya tunjuk ini. Nah, satu titik lagi yang jadi masalah. Praktisnya gini. Tukar saja. Maksudnya apa? X-nya 2, Y ya, X-nya 2 nih. Baru Y-nya 3 itu. Y-nya 3 di sini. Gitu cara nukarnya. Itu praktisnya. Lalu mana titiknya? Pertemuan 3 dan 2, seperti kita buat kotak seperti ini. Ini kan kotak seperti ini. Ini pertemuannya adalah di situ. Maka ada dua buah titik seperti ini, hubungkan. Jadilah sebuah garis. Sekarang kan persoalannya kita mau mengarsir. Nah, bagaimana cara kita menerapkan metode kita yang tadi? Nah, cara metodenya adalah Y harus ada di kiri. Tanda pertidaksamaan. Ini kan di kanan ya, maka pindahkan ke kiri. Sehingga 3X kurang 2Y besar 0 jadinya kan, karena pindah ke kiri. Nah, baru kita tentukan ini negatif, nilai besar, sejenis atau beda. Beda ya. Beda. Kalau beda arsir kemana? Ke bawah. Ini dia. Ini buktinya lebih besar ternyata ke bawah. Karena yang dilihat dua, satu koefisien daripada Y dan pertidaksamaan satu lagi ya. Oke, satu lagi ini dia. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kalau seperti ini pasti ke bawah. Dari mana kita tahu? Ini positif, ini lebih kecil, berarti beda jenis, ke bawah. Tinggal masalah menggambar. Untuk menggambar ini kita pindahkan ini ke kanan dulu ya. Ini 2Y-nya. Jadi mirip seperti yang sebelumnya. Sehingga kalau Y-nya 0, X-nya ikut 0.
berarti titiknya 0,0. Maka yang kedua apa? Tukar. Ya, X-nya min 2. Ini dia, min 2 tukar. Y-nya tukar kemari. Ada angka berapa di depan X ini? Kalau nggak kelihatan begini, angka 1, berarti Y-nya 1. Maka titiknya yang mana? Pertemuan min 2 dengan 1. Nih, itu dia. Ada 2 buah titik, tarik garis. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa ini positif, ini lebih kecil, berarti berbeda. Kalau berbeda berarti yang diarsir di bawah garis. Seperti ini, ya. Nah, begitu cara menentukan daerah arsiran ya dari garis miring seperti itu ya. Ya.